Selamat datang di YouTube channel aku, Audi Octavia Sari. Oke, kali ini aku bakal bagiin tutorial atau tips atau cara gimana sih bikin rambut kita itu kalau pas pakai kerudung jadi naik kayak gini. Habis itu pakai tali rambut apa aja macamnya, aku bakal kasih tahu kalian di sini, dan kasih tips juga cara pasang inner biar nggak pusing gitu ya. Soalnya banyak yang bilang innernya bikin pusing, innernya gini-gini gitu. Oke, kita bahas di sini. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, sementara kayak gini dulu ya guys. Aduh, gemes. Lagi ini nak, lagi syuting nak. Biar video nak, karena ini lagi musuh. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama, aku di sini pakai ikat rambut scrunchie yang kayak gini bentukannya. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Kalian pasti banyak banget nemuin tutorial di YouTube soal pasang atau pakai scrunchie ini. Sebenarnya itu sama aja, cara pasangnya, cara pakainya sama aja kayak yang lain gitu. Cuman bedanya aku lebih suka tuh pakainya tuh mau naik ke atas gitu, jadi nggak terlalu ke bawah. Supaya apa? Supaya si rambut kita itu satu nggak keluar sampai ke bawah gitu. Habis itu yang kedua, nanti ketika si hijabnya udah dipasang, semua udah kelar, udah finish, itu jatuhnya tuh ngangkat dan bagus, jadi kayak ngembang gitu. Dan yang perlu kalian tahu juga, di sini aku pakai scrunchie bukan yang kecil, jadi itu nggak jatuhnya tuh ngembangnya kecil gitu. Kalau ini jatuhnya tuh ngembangnya besar jatuh, bukan hasilnya ngembangnya tuh besar guys gitu loh. Jadi ini enak banget, dan lihat ya, ini si kainnya tuh rempelannya banyak gitu. Makanya kenapa kok ada yang tanya, Mbak kok hijabnya bagus pakainya, atau Mbak kok bisa ngembang gitu ya, karena ini. Dan yang kedua, karena emang volume rambutnya aku tuh cukup cukup jepuk. Dan yang kedua, karena emang rambut aku tuh cukup bervolume guys gitu. Jadi buat teman-teman yang rambutnya nggak bervolume, kalian tuh bisa kok pakai scrunchie ini. Terus ada yang bilang juga, Kak pusing nggak sih pakai kayak gini? Ini wajib banget kalian dengerin ya, karena tiap kita tuh bagiin tutorial atau youtuber lain bagiin tutorial, kalian tuh wajib lihat mana sih yang ada informasi, bukan mana sih ada informasi, gimana ya. Jadi kalian tuh harus tahu ini ada caranya, ada triknya gimana pasangnya bagus kayak gitu, dan nggak bikin pusing gitu ya guys ya. Caranya nggak bikin pusing itu aku tadi udah bilang, pasang karena ini terlalu tebal gitu ya, jangan ikatnya tuh sampai 3 kali guys ya, sakit. Jangan sampai ikat 3 kali. Habis itu jangan juga ikat sekali doang gitu kan, kendor. Ikatnya cukup 2 kali aja. Habis itu nanti ketika udah jadi kayak gini, nah ini kan pasti kan udah seret banget. Itu kalian kendorin kayak gini. Nah, jadi itu usahain tuh lingkarannya tuh sama, sekelilingnya ini sama guys. Nah kayak gini, kalau udah sama kayak gini, pasti nanti hijabnya tuh jadinya tuh ngembang dan rata si konde-kondeannya ini. Dan untuk innernya, aku di sini pakai inner rajut ya, karena aku mau pakai yang ikat yang ninja itu, masih belum nemu yang cocok. Karena apa? Karena satu, wajah aku ini terlalu bulat guys, jadi nggak nemu yang cocok. Gak cocoknya di mana? Karena ketika dipasang itu di sini sakit, nekek banget. Karena aku punya double chin, jadinya aku
gak bisa sesek gitu ya kalau pakai. Jadi belum nemuin yang pas, belum nemuin bahan yang cocok buat aku. Makanya kenapa pakai inner rajut. Nah, inner rajut ini juga banyak keluhannya nih kalau buat teman-teman. Pengalaman aku jual all shop, pengalaman aku jual kerudung, jual hijab, itu banyak banget nih alasannya. Inner rajut ini bikin pusing, inner rajut ini sakit kalau dipakai. Terus kalau inner rajut ini nih, kalau semisal udah dipakai itu nanti bakal kendor, bakal lower kemana-mana gitu kan ya. Semua itu kembali lagi guys, semua itu kembali lagi ke kita yang pakai, ke kita yang beli gitu ya. Di sini aku nggak mau promosi soal all shopnya aku. Nah, ini inner rajutnya udah aku pakai selama hampir setengah tahun lebih semenjak aku sudah berhijab. Ini inner rajutnya. Jadi contohnya gini, kalau udah kepake sama kepala kita, setelah itu dilepas dan dicuci, dipakai lagi gitu, otomatis dia kendor. Tapi kendornya itu ya sesuai kepala kita gitu loh, ukuran kepala kita. Dia nggak bakal kendor sampai lower banget gitu. Enggak. Habis itu tips yang kedua juga, gimana bikin si inner rajutnya ini nggak pusing di kita. Ada caranya guys. Ketika kalian udah pasang si innernya ini udah kepasang sampai di telinga. Aku juga mau kasih tahu juga ya, telinga aku kanan kiri setiap orang tuh pasti beda ya, ada bedanya. Telinga aku yang sebelah kanan itu agak ke depan dan yang ini agak ke belakang gini kan. Nah, itu kadang-kadang sakit nih kalau pakai inner ini. Caranya gimana? Tipsnya gimana Kak biar nggak pusing? Pertama, pastikan inner rajutnya tuh menutupi rambut kita ya, bulu-bulu halus. Rambut-rambut halus ini, rambut kucing kalau disebutnya sih. Habis itu si innernya ini sampai di telinga itu naikin sedikit, jadi dibuka gitu ya ini ya. Masa aku mau praktek bentar ya, aku coba ya. Oke, ini udah aku coba ya, demi kalian aku coba ini. Nah, kalau kayak gini itu pasti bakal pusing, bakal sakit gitu ya. Nah, jadi ini kalian tarik ke atas sampai batasnya bener-bener udah nih, segini udah cukup nih ya. Habis itu ini telinga kan ketutup nih, pasti bakal sakit. Ini dibuka sedikit gini loh guys, diangkat. Sorry ya kalau kelihatan rambutnya. Nah, ini diangkat gini, udah gini aja, nggak bakal pusing, seriusan. Udah aku coba, aku 8 jam kerja pakai inner kayak gini. Istirahat aja aku nggak lepas kerudung untuk copot pentul gitu ya. Ya mungkin copot pentul iya. Copot inner gitu dilepas, dikendorin enggak. Karena apa? Ya itu karena si telinganya tuh bernafas dengan lega. Oke? Udah paham? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, aku mau praktekin style hijab, bukan yang terbaru, tapi aku sih bilang kalau ini tuh fashionable banget buat kalian hangout, buat kalau pas kalian ngelamar kerja. Itu yang paling penting banget ya, harus fashionable. Kedua, harus ringkas. Jadi pembawaan kita nggak ribet sama hijab gitu ya, buat hijabers, dan juga bikin kita tuh percaya diri. Oke, kita lanjut ke tutorial hijabnya. Nah, sekarang kita ke tutorial hijab. Aku sudah pasang scrunchie, sudah pasang inner juga, dan kalian perhatikan sesuai sama yang aku bilang tadi, si telinganya bernafas gitu ya, jadi nggak bakal pusing seharian pakai. Habis itu juga scrunchie-nya juga udah naik ngembang tadi. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Habis itu aku juga mau kasih tahu di sini hijab yang aku pakai itu adalah double high count, karena all shop yang aku jalani sekarang adalah hijab yang full rata-rata double high count sama kalau yang terkenal segi 4 adalah Bella Square kalau kalian tahu. Di sini hijabnya itu simpel banget ya. Pasmina double high count ukuran 175 lawan 75. Panjang yang sebelah kanan pendek aja. Habis itu yang sebelah kiri agak panjang. Kita pasangin pentul. Maaf ya guys kalau kelihatan. Ini. Nah, setelah itu kita pasangin pentul di sini guys. Jadi kita pentulin kerudungnya di innernya kita di dalam. Hati-hati ya. Jadi udah dipasang. Ini gunanya si innernya kebuka dan kita pentulin di sini. Pertama biar hijabnya tetap stay, nggak kemana-mana. Kedua, telinga kita itu tetap bernafas. Nah, habis itu kita juga nggak tertekan. Kita nggak bakal pakai jarum pentul di sini guys, yang bikin
ini kita tuh jadi hitam atau bikin tertekan gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Kalau udah kayak gini, kalian bisa samain sama si innernya, si ini hijabnya. Kalau mau dilebari, dibuka gini juga nggak apa-apa. Tapi aku sekarang lebih suka modelnya kayak gini, jadi kelihatan bulat. Habis itu kita ikutin kayak gini, ditekuk biasa. Kalau aku sekarang lebih suka ini sih segini, jadi rahamnya nutupin double chin gitu. Udah, nah yang sebelah ini kita lemparin aja ke belakang kayak gini. Habis itu langsung ke atas guys. Nah kayak gini, ngelewatin scrunchie-nya. Terus gini guys, kita pantulin. Nah gunanya scrunchie tuh enak banget ya, bisa buat tindihannya si pentulan juga. Kita pentulin aja. Dan tipsnya juga ya, kalau pentul, kalau kita pakai jarum pentul yang agak panjang kayak gini, itu kadang-kadang tuh terlalu masuk ke kepala, ke inner, itu bikin pusing, bikin sakit gitu ya. Jadi ngambang gitu loh kalau masang. Buat teman-teman yang pemula, hijab juga itu bagus, berguna banget gitu. Jadi ngambang gitu loh. Nah udah, kalau sudah kita rapikan aja. Nah udah nih, udah selesai. Udah gini aja. Jadi yang belakang itu panjang, kesannya tuh ringkas gitu, kesannya tuh fashionable banget. Ini looknya sebelah sini ada yang terurai, bukan terurai. Simple tapi fashionable, simple tapi ringkas. Habis itu kalau buat teman-teman melamar kerja, buat teman-teman yang hangout gitu kan ya, no ribet-ribet untuk gini-gini, udah gak zaman lagi ya, gini-gini lagi itu udah gak zaman. Gini ya, udah simple banget gitu. Kalian nggak tertekan juga di sini kalau makan ya. Ini tips banget ya, aku mau ngomong buat teman-teman yang hijabers, kadang-kadang itu makan tuh ya, gitu kan, lagi makan itu sakit gara-gara di sini jarum pentul. Kalau nggak jarum pentulnya tuh dilepas gitu nih. Ini nggak perlu dilepas. No pusing-pusing, no ribet-ribet, ringkes banget. Oke, jadi segitu dulu video dari aku, tips trik buat teman-teman hijabers yang nggak pengen pusing, yang pengen ringkas gitu ya, buat acara-acara formal dan non formal. Ini cocok banget buat kalian. Mau pakai kain hijab apa aja, ini bisa gitu ya. Asalkan kita tuh punya kemauan untuk belajar guys, itu yang paling penting. Oke, that's it. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, sama subscribe juga di channel ini. Aku bakal kasih ke kalian informasi-informasi penting lagi. Dan maafin aku kalau aku banyak bacot di video aku, karena yang aku tahu adalah aku bagi informasi ke kalian gitu, nggak cuman gerak gitu ya. Jadinya semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.